Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beatrix Ratna Nilasari, NIM 2024081025, kelas 1B Prodi Manajemen Pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan. Kali ini untuk tugas UAS mata kuliah Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan, kami diharapkan membuat mind mapping terkait peran dan kompetensi pemimpin lembaga pendidikan, di mana harapannya seorang pemimpin mampu mengelola lembaga pendidikan secara efektif. Dalam mind mapping yang saya buat, ada 3 komponen utama terkait hal tersebut. Yang pertama, peran pemimpin, kemudian yang kedua, kompetensi pemimpin, yang ketiga, syarat pemimpin yang baik. Pada komponen peran pemimpin, saya tuliskan 4 hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam perannya untuk menjalankan sebuah lembaga pendidikan. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, dan yang terakhir pengawasan. Seorang pemimpin haruslah mampu merancang strategi dan tujuan sebuah lembaga pendidikan. Tentunya rancangan ini tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh pemimpin tersebut, melainkan haruslah berkolaborasi dengan tim, dengan stakeholder. Lalu bagaimana dengan pengorganisasian? Di sini yang dimaksud adalah seorang pemimpin harus mampu mengatur sumber daya manusia dan material, sehingga semua program lembaga pendidikan tersebut dapat berjalan secara efisien dan efektif. Lalu untuk peran pelaksana sendiri, seorang pemimpin harus mampu memastikan semua rencana berjalan dengan baik. Andai kata di tengah perjalanan rencana tersebut tidak dapat berjalan secara optimal, maka seorang pemimpin harus mampu menemukan solusi atau menggali potensi-potensi dari anak buah supaya program tetap dapat berjalan. Dan yang terakhir, peran pemimpin sebagai pengawas, di mana program yang sudah dirumuskan haruslah dipantau dan dievaluasi supaya secara tersistem ke depannya program-program yang dijalankan lebih optimal. Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh pemimpin. Yang pertama, integritas pribadi. Yang kedua, pengambil keputusan. Yang ketiga, kecerdasan emosional. Dan yang terakhir, kemampuan berkomunikasi. Terkait dengan integritas pribadi, seorang pemimpin haruslah mampu menjadi teladan dengan karakter yang jujur dan dapat dipercaya. Bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan haruslah tepat dan bijaksana. Kecerdasan emosional juga sangat berpengaruh terhadap jalannya lembaga pendidikan, sehingga seorang pemimpin haruslah mampu mengelola emosi diri dan orang lain dengan baik, sehingga ketika mengambil keputusan tersebut diambil secara bijak, bukan atas dasar emosi sesaat. Kompetensi yang terakhir yaitu kemampuan berkomunikasi secara efektif, di mana komunikasi ini tidak hanya terhadap tim, tetapi terhadap pemangku kepentingan ataupun pemangku kebijakan yang memberikan pengaruh ataupun dampak terhadap pengambilan keputusan di dalam sebuah lembaga pendidikan. Komponen yang terakhir yaitu syarat pemimpin yang baik. Ada 4 syarat pemimpin yang baik, di mana pemimpin harus mampu berkolaborasi dalam tim, berpikir secara visioner, memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik, dan mengacu pada pembelajaran berkelanjutan. Di sini penjelasannya, seorang pemimpin harus mampu mendorong timnya untuk melakukan kerjasama yang harmonis. Hal ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa Song Tulodo, ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Mengapa seorang pemimpin perlu berpikir secara visioner? Sebab tidak hanya pada masa kini saja visi tersebut harus jelas, namun juga untuk masa depan, jangka panjangnya lembaga pendidikan ini akan dibawa kemana. Kemudian syarat yang ketiga yaitu
Bagaimana seorang pemimpin menyelesaikan konflik? Diharapkan pemimpin ini mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif. Dan yang terakhir, pemimpin haruslah mampu melakukan pembelajaran yang berkelanjutan. Artinya, seorang pemimpin tidak boleh lelah belajar, harus mau terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan. Tiga komponen tersebut sejalan dengan Perdirjen terbaru nomor 7327 tahun 2023 terkait tentang model kepemimpinan atau model kompetensi seorang kepala sekolah. Kepala sekolah diharapkan memiliki 3 kompetensi, yaitu kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi kepribadian menunjukkan kualitas diri melalui kematangan moral, emosional, dan spiritual. Harapannya, kepala sekolah dapat berperilaku sesuai dengan kode etik, melakukan pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi, dan memiliki orientasi berpusat pada peserta didik. Kompetensi yang kedua yaitu kompetensi sosial. Kemampuan di sini dalam artian kepala sekolah harus mampu memberdayakan warga satuan pendidikan, kemudian mampu berkolaborasi dengan warga satuan pendidikan, dan terlibat dalam berbagai organisasi profesi. Artinya memiliki jejaring yang tentunya lebih luas untuk peningkatan kualitas dari satuan pendidikan tersebut. Kompetensi yang terakhir yaitu kompetensi profesional. Kepala sekolah diharapkan mampu mengembangkan visi dan budaya belajar satuan pendidikan, menerapkan kepemimpinan, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta mampu mengelola sumber daya secara efektif, transparan, dan akuntabel. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.